Puji Tuhan, haleluya. Kembali lagi di program Berkat Pagi yang akan selalu menguatkan kita semua. Saudara, sebuah kebanggaan yang patut kita mengucap syukur bahwa kita memiliki Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Tinggi, Maha Kudus dan lain sebagainya. Tentu itu adalah sebuah hal yang harus kita bersyukur. Dia adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Buktinya dia adalah Raja rela jadi hamba datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, itu sangat terbukti. Dia berdaulat di bumi ini. Dia bisa melakukan hal-hal yang ajaib di dalam dunia ini. Itu adalah Allah kita. Dia adalah Allah yang Maha Tinggi. Dia duduk di tahta di dalam kerajaan sorga. Itu adalah Allah kita. Allah yang patut untuk kita banggakan. Akan tetapi saudara, Tuhan yang saya katakan tadi, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kudus, Maha Tinggi dan lain sebagainya. Saya tidak menemukan di dalam Alkitab yang mencatat bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Sabar. Sebelum lebih lanjut, mari saudara kita buka dalam kitab Nahum pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga. Di situ dicatat, Nahum pasal pertama ayat yang ketiga, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Alkitab mencatat bahwa Tuhan panjang sabar, bukan maha sabar. Kalau berbicara panjang itu artinya ada ukurannya. Berbicara panjang, berbicara tentang ukuran. Artinya ada ujungnya. Sama seperti ini. Dalam mimbar ini, sepanjang ini ada akhirnya. Ada sebuah batasnya. Itu di Alkitab mencatat bahwa Tuhan kita itu panjang sabar. Tuhan sangat mengasihi kita ketika kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hal-hal yang kita lakukan yang mungkin seringkali menyakiti hati Tuhan. Terkadang Tuhan memberikan kemurahan dalam kehidupan kita. Tapi ketika Tuhan juga sudah muak, ketika Tuhan juga sudah mulai murka atas setiap perbuatan-perbuatan kita yang terus-menerus melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tentunya di situ ada batas kesabaran dari Tuhan. Dan di situ masih sangat terbukti bahwa sekalipun kita dihukum oleh Tuhan, sekalipun murka Tuhan menimpa dalam kehidupan kita, Allah yang Maha Penyayang itu adalah Allah yang sama tetap menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mari saudara kita melihat di dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-32. Di situ dikatakan, tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Sebuah bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak ingin untuk kita orang-orang percaya dihukum bersama dengan orang-orang dunia. Artinya apa? Tuhan sangat rindu untuk kita berada di dalam kehendaknya Tuhan. Sehingga suatu hari kelak kita tidak dihukum untuk masuk dalam api neraka. Melainkan masuk ke dalam kerajaan kekal. Dalam Wahyu 3 ayat 19 di situ dikatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Barang siapa yang Tuhan kasihi, Tuhan akan menegur dan Tuhan akan menghajar. Sebuah bukti bahwa Tuhan mengasihi dan menyayangi kita. Oleh sebab itu saudara, jangan pernah main-main di hadapan Tuhan. Mari sama-sama dekatkan kehidupan kita untuk lebih benar lagi di hadapan Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Jangan pernah kita berpikir karena Tuhan adalah Allah yang panjang sabar. Dengan pengetahuan kita yang demikian sehingga kita seenaknya untuk berbuat dosa. Tapi dengan hal itu menyadarkan kita bahwa kita harus semakin hari semakin bersyukur. Semakin hari semakin melangkah maju bersama dengan Tuhan. Dan lihat, setiap perbuatan baik kita itu pasti akan membawakan hasil yang luar biasa.
Puji Tuhan saudara, biar kiranya lewat kebenaran firman Tuhan yang saya boleh bagikan ini bisa menguatkan saudara, mengingatkan saudara untuk jangan lagi bermain-main di hadapan Tuhan. Jangan sembarang menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Tapi di setiap kesempatan yang Tuhan berikan, pergunakanlah itu untuk menjadikan kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita.